Jalan dialog itu harus dilakukan. Perdamaian itu sangat mahal. Kita tahu bagaimana saat itu terjadi tsunami di Aceh dan kemudian menimbulkan suatu kesadaran bagi kita. Ya, kita termasuk aparat keamanan juga harus berkepala dingin, juga harus melihat konteks. Karena sebelumnya PD Perjuangan menerima laporan ketika banyak hal-hal positif dilaporkan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat sepertinya berjalan dengan baik-baik saja. Di lapangan ternyata juga tidak berjalan dengan baik sebagaimana dilaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian juga terkait dengan pemotongan anggaran transfer ke daerah, itu juga menimbulkan suatu persoalan-persoalan serius. Peristiwa di Aceh itu sebenarnya kan terjadi dalam upaya untuk memperingati perdamaian di Aceh. Suasana kebatinan seharusnya adalah perdamaian itu. Ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan suatu kritik, mekanisme di tempat ibadah, kita bisa bertemu dengan pimpinan di masjid tersebut, kemudian dialog, bukan langsung penanganan yang kemudian akhirnya menciptakan suasana yang panas. Tempat ibadah juga harus kita hormati, tidak boleh ada letusan senjata, peringatan atau apapun itu di tempat ibadah. Sehingga jalan dialog itu harus dilakukan. Perdamaian itu sangat mahal. Kita tahu bagaimana saat itu terjadi tsunami di Aceh dan kemudian menimbulkan suatu kesadaran bagi kita untuk bersama-sama berdialog. Itulah yang harus dikedepankan. Apapun persoalannya, konteks itu harus dilihat terlebih dahulu dan kemudian dilakukan dialog. Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apapun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya adalah ternyata adalah akumulasi dari berbagai persoalan-persoalan ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya untuk dicari suatu solusi dengan sebaik-baiknya. Sikap PD Perjuangan, karena perdamaian itu juga sangat mahal, kita ini negara yang menyelesaikan persoalan dengan dialog, dengan musyawarah, maka langkah-langkah itu harusnya dilakukan. Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Ini juga di Sumatera Utara kemarin kita ketahui ada keracunan MBG gitu, siswa-siswa sekolah ini keluhan yang dapat keracunan MBG, mungkin dari PDIP menanggapi seperti apa, Mas? Ya, ini kan persoalan yang sejak awal terjadi. Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya kan sistem tidak bekerja, kontrol tidak bekerja, dan kemudian juga menunjukkan mengapa kualitasnya tidak baik. Karena di situ ada pemburu rente. Inilah yang kemudian harus dilakukan revisi secara total. PD Perjuangan memiliki konsep bagaimana untuk membantu kebutuhan gizi bagi rakyat. Itu sudah dilakukan oleh Bu Risma ketika menjadi wali kota, oleh Pak Idham Samawi ketika menjadi Bupati Bantul, Pak Abdullah Aswar Anas. Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top down. Itu harus melibatkan rakyat. Sehingga pemerintah bertindak sebagai quality assurance, quality control. Itu kritik dari PD Perjuangan sejak awal. Dan harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh. Sudah terlalu banyak korban yang terjadi. Pak Hasto, ada dua pertanyaan mungkin Pak. Pertama, terkait apa sih alasan khususnya Bu Mega kembali absen untuk hadir di istana gitu Pak untuk menjalani upacara. Terus yang kedua, tanggapan PDIP terkait pernyataan Pak Prabowo kemarin Pak yang menyebut Prabowonomics itu sebenarnya marhainisme gitu, dan PDIP pasti susah untuk menolak gitu. Itu tanggapan seperti apa? Yang pertama itu bahwa ya Ibu Mega dari amanat beliau kan untuk menggambarkan bagaimana keadilan di dalam sejarah itu juga harus diwujudkan. Suatu bangsa yang diwarnai oleh berbagai manipulasi historis atas masa lalunya, baik yang baik ataupun yang buruk untuk pembelajaran generasi yang akan datang, itu akan kehilangan jati dirinya. Sehingga Ibu Mega menggunakan momentum 17 Agustus untuk menyampaikan berbagai suatu rangkaian sejarah, tapi juga tugas-tugas kita, termasuk tadi pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi, agar kita menjadi bangsa yang berdikari. Syaratnya percaya dulu pada kemampuan kita sendiri. Karena kita bisa merdeka bukan karena pemberian Jepang. Kita bisa menghadapi tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua karena semangat yang berkobar-kobar. Itulah yang kemudian dirasakan hilang karena
sejarah yang diputar balikkan. Jadi Ibu punya suatu misi khusus untuk mengadakan upacara di kantor DPP PDI Perjuangan. Kemudian yang lain, Ibu juga mengingatkan, kita juga belajar dari bangsa-bangsa lain. Karena Indonesia itu lahir dari dialektika sejarah dunia. Maka Ibu menyebut, kita harus belajar bagaimana dari Tiongkok, dari Jerman. Ya, Jerman itu Bung Karno mengatakan bangsa penemu, Korea Selatan, dan sebagainya. Tapi kita juga belajar militansi dari bangsa Iran, dari Korea Utara, dan berbagai bentuk negara yang menunjukkan patriotismenya, rasa percaya diri yang luar biasa dan ternyata bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan global. Itu misi yang dijalankan oleh Bu Mega. Dan kami yang mengundang Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga acara hari ini disiarkan kepada seluruh pengurus partai di seluruh Indonesia agar proklamasi itu membangkitkan suatu kesadaran kita bahwa Indonesia seharusnya menjadi contoh di dalam perjuangan agar rakyat Indonesia bisa merdeka, bisa berdaulat, bisa bebas berbicara, berserikat, diperlakukan setara, hukum harusnya berkeadilan. Itulah otokritik yang tadi disampaikan oleh Bu Mega agar itu menjadi pembelajaran termasuk bagi seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, jadi tadi Bu Mega menegaskan bahwa para pendiri bangsa sudah menyediakan suatu landasan bagi pemerintahan negara. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pola pembangunan semesta berencana, itu yang harus dinamakan, yang harus dijalankan oleh seluruh pemimpin, itu Indonesianomics. Termasuk bagaimana tahun 55 kita sudah menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Sehingga gagasannya untuk adil makmur berdaulat, itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan oleh orang per orang. Sehingga PD Perjuangan lebih mendorong ya Indonesianomics, tentang bagaimana kekuatan itu berada di produksi rakyat, kekuatan kolektif, bukan di oligarki, bukan di elit. Maka seharusnya apapun yang dinamakan sebagai visi presiden, muaranya adalah di akar rumput. Apakah rakyat mendapatkan pendidikan yang baik, yang berkualitas, yang betul-betul bisa mengangkat harkat martabat mereka? Apakah rakyat mendapatkan kesehatan yang setara? Apakah rakyat mendapatkan hidup yang layak secara kemanusiaan? Itu semua kan perintah konstitusi. Ternyata kita masih menghadapi hambatan-hambatan struktural. Itulah yang harus diatasi. Setelah mengatasi hambatan struktural, berhasil memakmurkan Indonesia, maka otomatis rakyat Indonesia akan memberikan pengakuan terhadap visi dari seorang presiden di dalam menjalankan programnya. Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam merubah persoalan-persoalan struktural menjadi hal yang konkret memakmurkan rakyat Indonesia, baru rakyat memberikan pengakuan. Jadi jangan dibalik. Pak Presiden Prabowo sempat mengusulkan terkait kewarganegaraan ganda terbatas. Mungkin dari PDIP gimana sikapnya, Pak? Ya, saya jawab dulu tentang marhanisme tadi ya. Jadi marhanisme ini kan suatu asas dan juga teori perjuangan dan juga cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka. Nah, marhanisme digaungkan kembali. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Presiden Prabowo juga menggaungkan itu untuk menegaskan tentang watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat banyak. Sehingga ketika kita berteriak marhanisme, maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, benih-benih unggul, karya anak bangsa. Itu yang harus dijabarkan ya. Jadi itu yang juga dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kemudian terkait dengan kewarganegaraan ganda, kita di dalam melihat setiap undang-undang juga sekali lagi melihat konteksnya. Kemerdekaan Indonesia ini kan perlawanan terhadap sistem kapitalisme, sistem kolonialisme yang itu muncul baik dari peradaban barat maupun timur, blok barat maupun blok timur. Sehingga ketika Indonesia merdeka itu disyaratkan adanya loyalitas ya tunggal yang digambarkan dalam sistem kewarganegaraan kita, tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Kecuali dalam revisi undang-undang yang terakhir melihat nasib
dari anak-anak kita yang hasil dari perkawinan antara dua orang dari warga negara yang berbeda. Kita berikan hak kedaulatan bagi anak hasil perkawinan campur tersebut untuk menentukan kewarganegaranya ketika sudah dewasa pada 18 tahun. Jadi sikap PD Perjuangan adalah sesuai dengan konteks historisnya dan undang-undangnya bahwa kita tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Ya, cukup. Ini Mbak Mercy, ya kita besok rapat DPP PD Perjuangan seharusnya setiap Selasa, tapi konsentrasi utama dari PD Perjuangan saat ini adalah untuk membantu penanganan bencana di NTT. Maka Bu Risma, Pak Ganjar, Ibu Ripka Ciptaning sudah berada di Flores untuk membantu penanganan bencana, dan kami juga akan kirim, akan nanti berkoordinasi dengan Mbak Mercy untuk kapal Laksamana Malahayati untuk juga bisa kami berangkatkan ke sana. Terima kasih. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.